Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut untuk yang sesi ketiga atau part ketiga. Semoga semuanya masih semangat ya. Di untuk part ketiga kita akan bahas solusi akhirnya atau terminal solusinya dari metode transportasi. Semoga sebelumnya sudah memahami terlebih dahulu ya solusi awalnya sehingga tidak kelimpungan untuk memahami terminal solution ini. Terminal solution nanti dalam slide ini akan digunakan dua, yakni adalah stepping stone method dan yang kedua adalah modified distribution. Oke, kita bahas secara berurutan. Dimulai dari pertama adalah stepping stone. Oke, metode transportasi stepping stone itu adalah salah satu metode dalam transportasi untuk mencari solusi akhir. Di mana sebelum metode ini dapat digunakan, kalian harus mencari terlebih dahulu solusi awalnya atau initial solution baik dengan metode NBCR, PAM, atau LC. Oke. Jadi apa sih itu stepping stone gitu? Jadi kalau kalian mungkin tahu itu bahasa Inggrisnya dari batu loncat. Jadi kalau kalian pergi ke sungai itu ada ya. Nah, saya nggak tahu kalau sungai-sungai di Indonesia ada nggak yang batu loncatnya mungkin ya. Kolam-kolam lah ya kayak gitu. Di kolam-kolam itu yang itu biasanya ada batu-batu yang diletakkan untuk sebagai pijakan untuk menyeberang seperti itu. Contohnya ini seperti di gambar ini ya. Nah, nantinya kita akan anggap kotak-kotak yang tidak ada angkanya itu sebagai air kayak gitu. Sedangkan kotak yang ada angkanya, yang ada outputnya itu sebagai batu. Jadi kalau kita mau loncat, nggak mungkin kan kita loncat ke air seperti itu. Jadi ketika kita nanti lakukan peloncatan, itu kita harus loncat ke yang ada batunya atau yang ada outputnya. Kiranya seperti itu ya gambaran untuk sekilas dulu ya. Oke. Nah, langkah pengerjaan untuk metode stepping stone itu diawali dengan mengisi tabel menggunakan salah satu metode transportasi awal atau initial solution yang dapat berupa MBCR, PAM, atau LC. Oke, yang kedua, kita lakukan evaluasi sel kosong. Caranya dengan melakukan lompatan secara horizontal atau vertikal secara bergantian dengan berpijak pada sel yang sudah terisi, ya, sel yang ada isinya, gitu ya. Kemudian yang B, kita lakukan lompatan dilakukan sampai kembali ke sel kosong yang ingin diuji. Jadi kita berangkat, kita lompatnya mulainya dari sel yang kosong yang ingin kita cari angkanya ya, yang kita evaluasi. Kemudian kita loncat ke yang ada output atau yang ada isinya, loncat lagi sampai kembali lagi ke sel kosong yang tadi, yang kita mulai tadi, gitu ya. Oke, kemudian langkah ketiga, melakukan perhitungan biaya pada sel kosong tersebut. Dimulai dari sel yang kosong dan dilanjutkan dengan sel-sel yang dilompatinya, di mana sel kosong diberi nilai positif, lompatan pertama diberi nilai negatif, lompatan kedua diberi nilai positif, dan seterusnya secara bergantian. Sehingga positif ketemu negatif, positif, negatif, positif, seperti itu ya. Dan tidak boleh ketemu nanti di akhirnya adalah negatif-negatif, seperti itu. Jadi misalnya kalau ada contohnya, positif, negatif, 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 itu nggak mungkin, seperti itu ya. Jadi akan ketemunya saling silang, begitu. Oke, kemudian yang keempat, jika semua hasil perhitungan pada evaluasi sel kosong bernilai positif, maka tabel transportasi sudah minimum. Artinya, jika ada nilai negatif, maka tabel transportasi belum minimum dan akan dipilih nilai negatif yang terbesar. Seperti itu. Nah, yang kelima, setelah dipilih perhitungan biaya yang menghasilkan angka negatif terbesar, pilih sel dengan unit terkecil pada lompatan yang bernilai negatif. Jadi lompatan yang bernilai negatif, kita pilih sel dengan output yang terkecil. Seperti itu. Nah, tambahkan unit terkecil tersebut ke lompatan yang bernilai positif dan kurangkan ke lompatan yang bernilai negatif. Yang keenam, lakukan iterasi tersebut, ulangi langkahnya sampai tidak ada nilai negatif pada evaluasi sel kosong. Kayak gitu. Jadi sebenarnya di sini langkah SS itu lumayan melelahkan sebenarnya, tapi ya itu emang caranya begitu. Dan intinya kalau kalian paham langkahnya, walaupun berkali-kali pasti kalian nggak akan menemukan kesulitan kok. Gitu. Jadi kalian pahami dulu konsepnya, satu konsep saja kalian paham. Nah, nanti untuk yang iterasi berikutnya, pengulangan berikutnya 2, 3, 4 itu insya Allah kalian nggak pakai mikir lagi, gitu ya. Oke. Nah, itu adalah langkah pengerjaannya. Kemudian kita masuk ke soal ya. Masih dengan soal yang sama dengan sebelumnya di initial solution.
Kita akan kerjakan soal round curve ini dengan metode stepping stone. Oke. Nah, langkah pertama pada slide sebelumnya telah dihasilkan tentang metode NVCR. Jadi kalian balik lagi ya ke solusi awal, kalian ambil hasil NVCR, ambil hasil dari metode NVCR tersebut untuk jadikan sebagai awal dari metode transportasi stepping stone. Jadi ini hasil 150, 50, 125, 275 itu adalah hasil dari NVCR yang sudah kita hitung sebelumnya. Ya, kalian boleh tengok lagi gitu ya. Kenapa? Karena metode NVCR merupakan solusi awal sehingga diperlukan perhitungan lebih lanjut dengan solusi akhir menggunakan metode stepping stone agar biayanya lebih minimum. Oke. Itu langkah 0 ya, artinya belum ngapa-ngapain ya. Baru mau yang langkah satunya adalah di iterasi 1 ini. Masuk ke iterasi yang pertama. Iterasi yang pertama ya. Nah, masing-masing iterasi itu ada 2. Yang pertama adalah kita lakukan terlebih dahulu evaluasi sel kosong. Kita evaluasi sel-sel kosong ini ya 1B, 1C, 3A, dan 3B. Kemudian yang kedua, nanti kita lakukan kita menghitung, kita lihat mana yang nilai negatifnya paling besar dan kita lokasikan di situ, begitu ya. Nah, ini untuk yang iterasi 1, langkah pertamanya adalah evaluasi dulu sel kosong. Evaluasi sel kosong, kita mulai dari yang paling atas saja dulu ya, yakni adalah 1B. Oke, contoh ilustrasi untuk yang evaluasi sel kosong 1B yang ini ya, itu kita mulai dari ini, dari yang kotak 1B ini, kita akan loncat ke yang ada unitnya, ke sini, kemudian kita loncat lagi ke sini, kemudian kita loncat lagi ke sini, kemudian kita kembali lagi ke asal, begitu. Itu yang dimaksud dengan lompatan. Oke. Nah, lompatan pertama itu biasanya dikasih di mana sel kosong ini ya, itu biasanya nilainya positif. Oke, plus 8. Dari mana plus 8? Dari nilai biaya distribusi di sini, biaya transportasi di sini. Kenapa plus? Karena adalah sel kosong. Jadi setiap sel kosong itu dimulai dari plus. Oke. Kemudian kita lanjut ke lompatan berikutnya yang ada angkanya ya, yang ada outputnya. Ini adalah kotak 2B. Kita lompat. Lompatan yang pertama itu diberi nilai negatif seperti ini. Sedangkan yang lompatan berikutnya, yakni lompatan kedua, itu kita berikan nilai positif. Nah, seperti itu. Sebesar plus 7. Kemudian lompatan yang ketiga, kita berikan negatif lagi, sebesar min 6. Kemudian kita balik lagi ke sel kosong yang semula tadi. Oke. Jadi pas ya, positif, negatif, positif, negatif, positif. Oke, gitu ya. Ini adalah dimaksud dengan lompatan atau stepping stone. Kira-kira bisa dipahami? Oke, nah kemudian kalian jumlahkan hasil dari lompatan tersebut. Plus 8 dikurang 11 ditambah 7 dikurang 6. Itu berapa? Oke, hasilnya adalah min 2. Oke. Kemudian setelah kalian lakukan evaluasi sel kosong di 1B, silakan kalian lakukan sel kosong berikutnya. Yakni adalah 1C. Caranya sama dengan yang tadi. Kita berangkat dari sini, oke. Kemudian kita berikan terlebih dahulu angka positif di sel kosong, oke. Kemudian kita pindah atau loncat ke yang ada outputnya di sini, oke, ke sini ya, sebesar negatif ya, lompatan negatif ya. Kemudian kita lompat lagi ke lompatan positif, oke, ke sini. Kenapa nggak ke sini? Kenapa? Karena nanti untuk baliknya lagi susah, begitu ya. Jadi maka dia harus jauh ke sini dulu, melewati 100 ini, melewati yang kotak 2B ini ya, sehingga ke kotak 2A, begitu. Kemudian kita lakukan lompatan negatif, oke, ke sini negatif. Kemudian kita lakukan lompatan kembali ke sel kosong tadi. Oke, kalau kalian lihat unsurnya terpenuhi ya, positif, negatif, positif, negatif. Kemudian kalian lakukan penjumlahan, ya, lakukan penjumlahan dan hasilnya adalah plus 8 kurang 11 plus 7 kurang 6 sama dengan 0. Oke, kemudian kita lakukan lagi untuk yang kotak sel kosong yang lainnya. Ini adalah 3A, begitu. Untuk yang kotak 3A, oke, ini kotak 3A ya. Kita akan kemana? Kita loncatnya, oke, kita akan loncat ke sini, kemudian ke sini, kemudian juga ke sini, kemudian ke sini, gitu. Oke, kita lakukan lompatan ya. Lompatan yang
sebelum kita lompat, kita beri nilai positif terlebih dahulu di sel kosong. Oke, plus 4, dan kita lakukan lompatan pertama. Oke, negatif 7, kemudian kita lakukan lompatan kedua, plus 11, kemudian kita lakukan lompatan ketiga, negatif 12, kemudian kita kembali ke sel kosong tadi. Ya, begitu. Jangan lupa dicari nilai hasil perhitungannya. Ini adalah plus 4, negatif 7, plus 11 dikurangi 12. Hasilnya adalah negatif 4. Oke, kemudian masih ada satu lagi kotak yang sel kosong, yakni adalah 3B. Oke, kita mulai dari 3B lagi. Oke, 3B kita akan mulai kemana? Oke, gampang ya, dari sini ke sini. Kotak 2B, kemudian ke kotak 2C, ke kotak 3C, kemudian kembali ke kotak 3B. Oke, kita lakukan ya lompatannya. Plus 5, lompat negatif 11, lompat negatif plus 11, lompat negatif 12, kembali lagi ke 3B. Oke, jangan lupa dihitung berapa angkanya. Oke, 3B didapatkan adalah negatif 7. Oke. Nah, dari hasil ini, hasil evaluasi sel kosong ini, masih terdapat nilai yang negatif. Oke, ini ada negatif 2, negatif 4, dan negatif 7. Nah, dari sini negatif yang terbesar yang mana? Oke, benar, yang terbesar adalah negatif 7, atau kotak 3B. Nah, di kotak 3B ini nanti kita akan alokasikan sejumlah maksimum, sejumlah nanti nilai unit yang paling kecil di lompatan negatif, seperti itu. Oke, sampai untuk yang sampai ini kira-kira sudah dipahami ya. Untuk yang 3B-nya, dari mana 3B-nya? Kenapa? Karena nilai negatif terbesarnya adalah min 7. Maka kita akan fokus ke pengalokasian di 3B. Oke, kita masuk ke langkah 1B. 1B, di sini kita akan pilih nilai negatif terbesar. Tadi nilai negatif terbesar adalah yang 3B ini ya. Oke, kita fokus ke sini. Oke. Nah, di sini setelah dipilih perhitungan B yang menghasilkan angka negatif terbesar, kemudian kalian pilih sel dengan unit terkecil pada lompatan yang bernilai negatif. Oke, kita cari dulu keywordnya. Lompatan yang negatif. Oh, ini dia. Lompatan negatif yang ini. 1 dan 2. Ini negatif ya, negatif. Nah, lompatan negatif ini outputnya mana yang paling besar? Outputnya mana yang paling kecil? Yakni adalah yang 100. Ini 275 ya, itu kan besar ya. Kalau ini 100. Oleh karena itu, kita akan gunakan unit ini, 100 ini, sebagai pengurang di kotak negatif dan penambah di lompatan positif. Oke. Sip. Oke, 100 ya. Oke, kita lakukan penambahan dan pengurangan seperti ini. Oke, kira-kira bisa dipahami. Nanti kalau nggak bisa dipahami, coba nanti diulang lagi sekali lagi ya, mungkin ya. Oke, jadi kalau sudah seperti ini, kemudian kita hitung berapa hasil perhitungannya. Jadi nanti tambahkan nilai unit terkecil ini ke lompatan yang bernilai positif dan juga kurangkan ke lompatan yang bernilai negatif, sehingga didapatkan kotak 3B yang ini ya, itu kan awalnya 0, ditambah 100 menjadi 100. Oke, yang 2B awalnya 100, dikurangi 100 menjadi 0. Oke, yang 2C awalnya 25, tambah 100 menjadi 125. Oke, kemudian yang 3C itu 275, awalnya dikurangi dengan 100 menjadi 175. Oke, itu hasilnya untuk menjadi hasil dari iterasi 1. Oke, ini dia hasil iterasi 1 ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, ini iterasi 1 nih baru ya. Kita lakukan lagi pengulangan kembali. Apa yang diulang tadi? Kita lakukan lagi evaluasi sel kosong seperti itu. Sampai kapan kita lakukan evaluasi sel kosong? Sampai nanti hasil dari evaluasi sel kosong tidak ada yang negatif. Itu aja kuncinya ya. Kuncinya, ketika evaluasi sel kosong didapatkan semuanya bernilai positif, maka kita tidak perlu lagi melakukan iterasi lagi, pengulangan lagi, seperti itu. Jadi pantang menyerah ya, kita lanjut. Oke, ke iterasi kedua. Oke, selanjutnya setelah kita selesai dengan iterasi yang pertama, kita akan
mulai lagi dengan iterasi yang kedua. Iterasi itu adalah pengulangan, jadi intinya kita akan mengulang langkah di iterasi pertama. Oke, iterasi kedua seperti halnya di iterasi pertama itu ada dua ya. Yang pertama kita evaluasi dulu sel kosong yang ada. Oke, ini ada 4 sel kosong ya. 1B, 1C, 2B, dan 3B. Seperti itu. Nah, kemudian sama halnya dengan kita mengerjakan stepping stone iterasi 1, kita juga akan mengerjakan stepping stone iterasi 2. Kita mulai terlebih dahulu ya, kita fokus ke untuk pengerjaan evaluasi sel kosong di 1B. Oke, 1B. Kita mulai dengan tanda positif dulu. Oke, plus 8. Kemudian kita loncat ke mana kita loncat kira-kira? Oke, perkiraan saya ini kan nggak boleh ya. Kalau ke sini nggak boleh. Kalau ke sini nggak boleh, karena ini kan air ya, karena ini nggak ada angkanya. Kemudian ke sini juga nggak boleh. Oke, jadi kemana kita kira-kira? Oke, sepertinya kita akan cari agak muter sedikit ya, agak jauh dikit. Oke, dari sini, kita start dari sini, 1B, kita akan ke 3B. Oke, setelah kita start ke lompat ke 3B, kita akan lompat ke 3C, kemudian kita akan lompat ke 2C, kemudian kita lompat ke 2A, kemudian kita akan lompat ke 1A, kemudian kita lompat ke balik ke tempat semula. Kira-kira bingung? Intinya gini, kita tidak boleh lompat ke yang ada tanda nolnya ya, atau ini kan ibaratnya air ya, nggak ada batunya seperti itu. Jadi kita lompat ke harus yang ada angkanya. Dan sifatnya positif ketemu negatif nantinya. Oke, kita mulai dari positif ya. Coba ya. Oke, positif. Kita lompat ke 3B, negatif 5. Kemudian kita lompat ke 3C, positif 12. Kemudian kita lompat ke 2C, negatif 11. Kemudian kita lompat ke 2A, positif 7. Kemudian kita lompat ke 1A, itu minus 6. Kemudian kita kembali ke tempat semula. Oke, di sini pas ya, negatif ketemu positif. Oke. Itu untuk yang jalur 1B, evaluasi kosong, sel kosong untuk yang 1B. Kemudian kita jumlahkan semuanya ya, sehingga hasilnya adalah sebesar 5. Oke, jadi hasil untuk jalur evaluasi sel kosong 1B adalah 5. Didapatkan dari plus 8 kurang 5 plus 12 kurang 11 tambah 7 kurang 6. Hasilnya adalah 5. Oke, kemudian kita kerjakan evaluasi sel kosong untuk yang sel kosong lainnya. Sel kosong lainnya adalah ada 1C, terus kemudian ada 2B, kemudian ada 3A. Oke, silakan ayo kita coba. Kita mulai lagi dengan 1C. Oke, 1C. Kita akan lari kemana? Oke, kita akan coba ke sini ya. Kemudian kita akan lompat langsung ke 2A. Kemudian kita lompat ke 1A. Kemudian kita balik. Oke ya. Oke, sip. Positif 10. Lompat negatif 11. Kemudian kita lompat menjadi positif 7. Kemudian kita lompat menjadi negatif 6. Kemudian kita lompat lagi kembali ke tempat semula, sehingga dapatkan ya positif negatif Oke, kita jumlahkan untuk yang evaluasi sel kosong 1C adalah sebesar 0. Oke, kemudian kita lakukan evaluasi sel kosong untuk yang 2B. Oke, yang 2B ya. 2B itu kita mulai dari sini, kita kira-kira mau kemana? Ke sini, nanti bingung juga ya. Oke, kemana kita? Oke, oh ke sini, ini lebih gampang lagi ya. Jadi dari sini kita start, kemudian kita loncat ke 2C, kemudian kita loncat ke 3C, kemudian kita loncat ke 3B, kemudian kita balik lagi ke 2B. Oke, kita lakukan yang pertama, positif 11, kemudian kita loncat ke, oh boleh ke sini ya, negatif 5, kemudian kita loncat ke positif 12, kemudian kita loncat ke negatif 11, kemudian kita loncat ke balik ke tempat semula. Oke. Oh ya, kalau kita menggunakan jalur jam, maka usahakan semua jalurnya juga jalur jam. Jadi jangan misalnya tadi sebelumnya kita gunakan bukan jalur jam kayak gitu, bukan searah jarum jam kayak gitu, maka seterusnya juga kita lakukan juga yang tidak searah dengan jarum jam. Jadi harus konsisten. Kalau dari awal kalian gunakan searah jarum jam, maka kemudian untuk jalurnya juga harus searah jarum jam seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah, kemudian kita hitung ya untuk yang jalur evaluasi sel kosong untuk yang 2B adalah sebesar 7. Oke, kemudian yang terakhir, jalur sel kosong untuk yang 3A, itu kita mulai dari sini ya. Nah, kemudian kita akan kemana kira-kira? Oh, yang ke sini nih, gampang.
kita naik ke atas, kemudian ke sini, ke sini, ke sini, gitu ya. Oke, kita mulai plus 4, negatif 7, plus, negatif 15, kemudian plus 4. Oke, kita dapatkan hasilnya adalah sebesar negatif 4. Oke, alhamdulillah untuk yang ini kira-kira ada yang mau nanyakan? Nggak ada ya. Nanti kalau ada yang mau nanyakan silahkan tanyakan di diskusi online ya. Oke, dan untuk ini kita lihat masing-masing hasilnya. Apakah masih ada nilai negatif? Oh, masih ada rupanya. Masih ada nilai negatif di sini sebesar negatif 4. Nah, karena masih terdapat nilai negatif, maka dipilih negatif terbesar ya, yaitu adalah negatif 4 pada kotak pengiriman dimana dari pabrik 3 ke kotak A. Oleh karena itu nanti kita akan coba lihat jalur ini. Dari jalur ini mana sih lompatan negatif yang terkecil? Lompatan negatif. Di lompatan negatif mana yang paling kecil? Seperti itu ya. Oke, kita fokus dulu ke sini. Kita akan alokasikan ke 3A. Oke, untuk yang ini 2A, 3. Yang langkah 2A, iterasi yang 2A sudah selesai. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke iterasi kedua yang B, yakni adalah pilih sel nilai negatif terbesar. Sel nilai negatif terbesar itu kita lihat dari yang sebelumnya ya, dari hasil evaluasi sel kosong, itu dapatkan nilai sel negatif terbesarnya adalah yang jalur 3A. Oke, jalur 3A itu adalah melalui 2A, 2C, kemudian 3C. Nah, kemudian kita akan alokasikan ke 3A. Nah, bagaimana mengalokasikannya? Kita pilih tadi nilai sel negatif nilai terbesar, dan kita tadi bawa tadi jalurnya bagaimana, dan setelah kita pilih nilai negatif yang terbesar, kemudian kita pilih sel dengan unit terkecil pada lompatan yang bernilai negatif. Oke, kita lihat lompatan bernilai negatif. Lompatan bernilai negatif ada di kotak 2A dan kotak 2C. Kotak 2A itu nilai unitnya adalah 50 unit, sedangkan kalau yang 3C nilai unitnya adalah 175 unit. Mana yang terkecil? Yang terkecil adalah 50, oleh karena itu kita akan gunakan angka 50 ini. Nah, kemudian tambahkan unit terkecil ini ke lompatan yang bernilai positif, ya, dan juga kurangkan ke lompatan yang bernilai negatif, sehingga didapatkan untuk yang 2A itu adalah 50, nilai awalnya 50, dikurang 50 sama dengan 0. Yang 2C awalnya 125 ditambah 50 menjadi 175. Kemudian yang 3A itu awalnya 0 ditambahkan 50 menjadi 50. Kemudian yang terakhir ada 3C, 175 dikurangi 50 menjadi 125. Oke, itu adalah metode stepping stone untuk iterasi kedua. Oke, sehingga dapatkan nanti hasil dari iterasi kedua adalah seperti ini. Oke, bisa dipahami ya tadi dari hasilnya. Oke, kemudian kembali lagi, kita akan lakukan lagi iterasi berikutnya. Iterasi berikutnya dengan cara melihat terlebih dahulu nilai evaluasi dari sel-sel kosong ini. Ada sel kosong ada berapa di sini? 1B, 1C, 2A, dan 2B. Kita lakukan evaluasi kembali ya. Kita masuk ke iterasi ketiga. Iterasi ketiga untuk tahap pertama adalah evaluasi sel kosong. Oke, kita lakukan untuk yang 1B dulu ya. Kita mulai dari 1B, kita berikan seperti halnya tadi kita kerjakan dengan iterasi 1 dan iterasi 2. Kita cari jalurnya yang mana. Sepertinya dari sini ke sini, kemudian ke 3A, kemudian ke 1A, kemudian kembali lagi ke 1B. Oke, kita kasih tanda tambah dulu ya, ini adalah plus 8. Kemudian kita lompat pertama ke arah 3B dengan diberi lompatan negatif sebesar 5. Kemudian kita lompat ke 3A, lompatannya positif dan menjadi positif 4. Kemudian kita lompat ke 1A dengan lompatan negatif sehingga menjadi negatif 6. Kemudian kita kembali lagi ke sel awal. Oke, seperti ini ya, memenuhi hukumnya ya. Ini adalah positif negatif positif negatif. Oke, jadi ketika kita jumlahkan maka akan dapatkan hasilnya adalah 8 kurang 5 plus 4 dikurang 6 sama dengan 1. Oke, itu dia. Nah, kemudian kita lakukan lagi evaluasi sel kosong untuk yang 1C. Oke, 1C.
1C kita akan mulai kemana? Oh, seperti ini agak jauh. Oke, dari sini pergi ke sini ya. Kemudian kita pergi ke sini, kemudian ke sini. Oke, kemudian balik lagi. Oke, kita mulai ya dari sel awal positif 10, kemudian kita loncat ke 3C menjadi negatif 12, lompat lagi, lompatan positif menjadi plus 4, kemudian lompatannya negatif menjadi 6, kemudian lompat balik lagi ke tempat semula. Oke, memenuhi syarat. Oke, kemudian kita hitung plus 10 dikurang 12 plus 4 dikurang 6, hasilnya adalah negatif 4. Oke, masih ada negatif juga ini. Oke, kemudian selanjutnya kita akan hitung yang evaluasi sel kosong yang 2A. Kita mulai dari 2A, kemudian kira-kira kita mau kemana? Oke, sepertinya kita bisa ke arah sini ya, oke, atau ke arah sini boleh ya. Oke, kita lakukan lompatan awal. Ini adalah sebelum kita lompat, kita lakukan berikan tanda tambah dulu. Oke, ini adalah positif 7. Kemudian kita lompat ke 2C, lompatannya negatif sebesar negatif 11. Kemudian kita lompat ke 3C dengan lompatan positif menjadi positif 12. Kita lompat ke 3A, lompatan negatif 4. Kemudian kita kembali lagi ke kotak sel awal, ini adalah 2. Oke, kita jumlahkan. Positif 7 kurang 11, positif 12 kurang 4. Hasilnya adalah 4. Oke, kemudian selanjutnya sel kosong yang terakhir adalah yang 2B. Oke, kita akan hitung yang 2B. Bagaimana 2B? Oh, seperti ini gampang. Tinggal dari sini pergi ke sini, kemudian loncat ke sini, kemudian loncat ke sini, kemudian balik ke sini lagi. Oke, begitu ya. Oke, kita mulai dengan tanda positif dulu, positif 11. Kemudian kita lompat ke 2C, negatif 11. Kemudian kita lompat ke 3C menjadi lompatan positif menjadi positif 12. Kemudian lompatan negatif ke 3B menjadi negatif 5. Kemudian kembali lagi ke sel awal, yakni adalah positif 11. Oke, kemudian kita hitung 11 kurang 11 tambah 12 kurang 5 menjadi 7. Oke, dari sini masih kelihatan ya ada negatifnya. Oke, jadi kita akan lihat nilai negatif terbesarnya ini adalah yang kotak 1C. Oke, kotak 1C. Karena dari hasil iterasi yang 3A masih terdapat nilai negatif, maka dipilih nilai negatif terbesar yaitu adalah negatif 4 pada pengiriman dari pabrik 1 ke kota C. Oke, kemudian kita ke iterasi 3 yang B. Oke, setelah dipilih perhitungan B yang menghasilkan angka negatif terbesar, kemudian pilih sel dengan unit terkecil. Oke, mana tadi kita yang 1C ya? Oke ya, yang 1C kita ya. Oke, 1C yang ini. Oke, ini nih 1C ini ya, karena ini negatif. Maka kita fokus ke 1C. Oke, kita fokus ke 1C. Nah, ada 1C tadi jalurnya bagaimana? Jalurnya adalah dari sini ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Itu jalurnya. Oke, kita lihat jalurnya ya. Oke, nah tandanya juga kita lihat tandanya di sini harusnya adalah positif, negatif, positif, negatif. Nah, dari negatif dan negatif ini mana yang paling kecil angkanya? Dari yang lompatan negatif ini yang paling kecil adalah 125. Ya, maka kita akan lingkarin unit yang 125 ini. Gitu ya. Tambahkan unit terkecil tersebut ke lompatan yang bernilai positif dan kurangkan ke lompatan yang bernilai negatif. Oke. Ini sini kita tambahkan 125, kita kurangkan 125, di sini kita tambahkan 125, dan yang di sini kita kurangkan 125. Oke, kemudian kita lakukan perubahan angka atau unit atau output di sini. Oke, 1A menjadi 150 dikurangi 125, 25. Oke, kemudian yang 1C menjadi 0 ditambah 125 menjadi 125. Kemudian yang 3A awalnya 50 tambahkan dengan 125 menjadi 175. Kemudian yang 3C kita awalnya adalah 125 dikurangi dengan 125 maka menjadi 0. Oke. Ini adalah hasil dari iterasi yang ketiga. Oke, kemudian karena kita lihat lagi, masih ada sel kosong kan di sini. Sel kosongnya adalah 1B, 2A, 2B, dan 3C. Oleh karena itu kita harus cari lagi, evaluasi lagi sel kosong tersebut untuk melihat apakah masih ada sel kosong dengan nilai
nilai jalurnya negatif. Oke, kita masuk ya ke iterasi yang keempat. Oke, semangat ya. Oke, iterasi yang keempat di sini kita lihat lagi ya. Ada 4 sel kosong, kita evaluasi. Kita mulai dari yang sel 1B. Sel 1B itu di sini kita akan berangkat ke mana kira-kira? Oke, kita akan berangkat dari 1B ke 3B, kemudian ke 3A, kemudian ke 1A, kemudian balik lagi ke 1B. Oke, kita lihat ya. Kita mulai dari posisi awal, positif 8. Kemudian kita lompat ke 3B dengan lompatan negatif, negatif 5. Kemudian kita lompatan positif ke 3A dengan positif 4. Kemudian kita lakukan lompatan negatif ke 1A dengan negatif 6. Kemudian kita balik lagi ke 1B. Oke, memenuhi syarat ya. Oke, positif negatif, positif negatif. Kita hitung nilainya, yang ini adalah sebesar 1. Oke, jadi jalur evaluasi sel kosong untuk yang 1B itu nilainya 1. Oke, positif. Kemudian yang 2A. 2A kita akan lihat hasil evaluasi sel kosongnya. Kita mulai dari 2A ya. Oke, 2A kira-kira kemana ya jalurnya ya? Oke, kita coba pikir dulu kemana. Oke, oh ke sini ke atas boleh. 1, 2, 3. Oke, gitu ya. Oke, kita mulai dengan tanda positif terlebih dahulu, positif 7. Kemudian kita pindah atau lompatan negatif ke 1A sebesar negatif 6. Kemudian kita lompat ke lompatan positif ke 1C dan diberi bobot positif 10. Kemudian kita lakukan lompatan. Kemudian kita lakukan lompatan negatif lagi ke kotak 2C ya sebesar negatif 11. Kemudian kita balik lagi ke sel awal, yakni adalah ke sel 2A. Oke, kita lihat apakah memenuhi syarat. Oke ya, memenuhi syarat ya. Positif negatif positif negatif. Kita jumlahkan, positif 7 dikurangi negatif 6 ditambah positif 10 dikurangi 11. Oke, hasilnya adalah sebesar 0. Oke, kemudian yang selanjutnya 2B. 2B kita akan mulai. Oke, langkah awal kita taruh tanda positifnya di sel awal itu sebesar positif 11. Oke, lompatan pertama, lompatan negatif ke 3B sebesar negatif 5. Lompatan kedua ke 3A sebesar positif 4. Lompatan ketiga, lompatan negatif sebesar negatif 6. Kemudian lompatan keempat, lompatan positif ke 1C sehingga menjadi plus 10. Kemudian lompatan ke 5 itu lompatan negatif 11. Kemudian kembali lagi ke tempat tadi. Oke, memenuhi kriteria ya, positif negatif positif negatif positif negatif positif. Oke, kemudian kita jumlahkan hasilnya. Yang untuk jalur 2B itu adalah 11 kurang 5 tambah 4 kurang 6 tambah 10 kurang 11. Oke, hasilnya adalah 3. Oke. Kemudian yang terakhir, yang terakhir adalah kotak 3C. Kotak 3C, kita lihat lagi hasil evaluasi sel kosongnya. Oke, kita mulai dari 3C ini ya. Jangan lupa tambahkan tanda positif terlebih dahulu. Kemudian kalian cari jalur, kira-kira rutenya kemana? Kalau saya pikir rutenya tuh seperti ini, ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Oke ya. Oke, kita coba ya. Kita akan lompat. Yang lompatan pertama adalah lompatan negatif ke 3A. Oke, negatif 4. Kemudian lompatan kedua lompatan positif ke 1A itu positif 6. Kemudian lompatan yang ketiga adalah lompatan negatif ke 1C dengan negatif 10. Kemudian balik lagi ke tempat semula. Oke, kemudian jangan lupa kita jumlahkan. Jumlahkannya adalah plus 12 kurang 4 ditambah 6 dikurang 10 menjadi 4. Hore, jadi ini alhamdulillah sudah positif semua ya, sudah positif semua dan gak ada lagi negatif. Jadi hasil dari iterasi yang keempat ini tidak terdapat nilai negatif pada evaluasi sel kosong, sehingga dapat dikatakan tabel sudah optimal. Oke, akhirnya bisa lega ya. Oke. Nah, kemudian untuk langkah berikutnya, setelah kita sudah dapat yang pola yang optimal, kita akan kalikan aja dari hasil yang pola yang sebelumnya tadi. Ini kan nggak perlu diubah kan, Oke, maka tinggal kita kalikan aja. Oke, di sini kita ada pola pengiriman di mana public 1 ke
kota A, pabrik 1 ke kota C, pabrik 2 ke kota C, pabrik 3 ke kota A, pabrik 3 ke kota B. Oke, dengan nilai masing-masing sudah tertera di situ. Jangan lupa kalian kalikan dengan biaya transportasinya. Oke, kemudian kalian sama dengankan hasilnya berapa dijumlahkan. Oke, itulah hasilnya sebesar 4.525. Oke, kita buat kesimpulan. Jadi, total biaya transportasi minimum yang dihasilkan dengan menggunakan metode akhir stepping stone adalah sebesar $4.525 dengan pendistribusian dari pabrik 1 ke kota A sebesar 25 unit ya, dan ke kota C sebanyak 125 unit, dari pabrik 2 ke kota C 175 unit, dari pabrik 3 ke kota A sebanyak 175 unit, dan yang dari pabrik 3 ke kota B sebanyak 100 unit. Itulah deskripsinya. Jadi deskripsi kesimpulan lengkap itu yang seperti ini. Menyajikan nama metodenya, menyajikan hasil minimum biaya transportasinya, kemudian menyajikan pola distribusinya. Seperti itu. Oke, untuk yang metode transportasi stepping stone selesai. Oke, kalian boleh lanjut ke metode Modi. Atau ini udah selesai sih sebenarnya, karena kalau metode Modi itu lain lagi sebenarnya. Kalian boleh pilih yang metode mana aja terserah, mau yang stepping stone atau yang metode Modi gitu ya. Oke, saya skip dulu. Oke, untuk yang metode Modi kita akan bahas. Oke, lanjut lagi untuk yang metode Modi, yang adalah metode solusi akhir atau terminal solution yang terakhir. Selain stepping stone, kalian boleh menggunakan modified distribution method ini ya. Oke, untuk pengenalan mengenai metode Modi ini, metode transportasi Modi adalah salah satu metode transportasi untuk mencari solusi akhir. Nah, metode ini mirip dengan metode stepping stone karena keduanya sama-sama mencari solusi akhir dari model transportasi agar mendapatkan biaya minimum. Sehingga, jika persoalan transportasi yang sama baik dikerjakan dengan metode Modi maupun dengan metode stepping stone, hasilnya juga akan tetap sama. Yang membedakannya hanyalah cara pengerjaannya. Nah, perlu ketahui, sebelum dapat mencari solusi akhir baik dalam metode transportasi Modi maupun stepping stone, diperlukan atau dicari atau dihitung terlebih dahulu adalah solusi awalnya, begitu. Nah, untuk lengkap pengerjaan di metode Modi itu ada beberapa step ya, ada 7. Yang pertama adalah memberikan angka untuk masing-masing sumber dan tujuan transportasi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, angka untuk sumber yang diletakkan pada baris pertama tabel transportasi adalah 0. Yang kedua, pemberian angka bergantung pada sel yang sudah terisi pada solusi awal, sementara sel yang belum terisi, sel yang dipilih standar strip atau 0, itu dapat diabaikan. Kemudian yang ketiga, jumlah dari angka yang diberikan pada suatu sumber dan tujuan harus sama dengan biaya yang ditimbulkan dari pendistribusian sumber ke tujuan tersebut. Itu adalah untuk langkah pertama ya. Langkah kedua, melakukan pengujian terhadap sel yang belum terisi atau uji sel kosong dengan cara mengurangi biaya pada sel kosong tersebut dengan angka yang sudah diberikan kepada sumber dan tujuan dari sel tersebut. Kemudian yang ketiga, jika hasil dari uji sel kosong ada yang memberikan angka negatif, maka solusi Modi yang dikerjakan dianggap belum optimal dan akan dipilih hasil uji sel kosong yang memberikan angka negatif terbesar. Oke, langkah keempat, pada sel kosong yang memberikan angka negatif terbesar tersebut akan dilakukan pendekatan metode stepping stone, yaitu dengan mengamati lompatan yang dapat dilakukan pada tabel kosong tersebut dan memilih unit terkecil pada lompatan yang bernilai negatif dan menambahkan unit tersebut pada lompatan yang bernilai positif serta mengurangkan unit tersebut pada lompatan yang bernilai negatif. Oke, yang kelima, membuat tabel transportasi baru yang sudah disesuaikan dan mengulangi langkah 2 dan 3 hingga tidak ditemukan angka negatif pada pengujian sel kosong. Kemudian yang keenam, jika sudah tidak ada angka negatif, maka tabel transportasi dianggap sudah optimal dan sudah memberikan biaya minimum. Kemudian yang ketujuh, menghitung biaya transportasi yang dihasilkan dengan cara menjumlahkan hasil kali dari jumlah unit dan biaya pada masing-masing sel. Itu ilustrasi untuk langkah pengerjaannya. Untuk lebih memahaminya lagi, kita langsung masuk ke soal. Oke, soalnya masih sama dengan soal yang sebelum-sebelumnya. Jadi nanti bisa membandingkan ya. Oke, untuk yang soal yang sama ini, nanti saya minta kita akan mengerjakannya untuk metode Modi secara bersama-sama.
Oke. Nah, kita mulai dari langkah 0 dulu. Langkah 0 di sini adalah step, artinya kita belum mulai ya. Kita akan mulai modi itu di langkah 1. Nah, langkah 0 itu apa? Langkah 0 adalah karena metode modi merupakan metode untuk mencari solusi akhir atau terminal solution, maka perlu dicari solusi awalnya terlebih dahulu. Pada artikel sebelumnya sudah dibahas tentang metode FAM untuk mencari solusi awal, sehingga dapatkan tabel transportasinya sebagai berikut. Ini adalah tabel transportasi hasil metode FAM. Oke ya. Jadi hasil metode FAM gitu. Jadi dari FAM ini kan didapatkan hasil dari solusi awal. Nah, untuk mendapatkan solusi akhirnya kalian bisa menggunakan metode modi gitu ya. Jadi startnya kalian gunakan metode FAM. Oke. Kemudian setelah itu baru kita kerjakan metode modinya. Oke ya. Oke, kita kerjakan metode modinya berdasarkan berangkat dari metode FAM yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Oke, langkah pertama, memberikan angka untuk masing-masing sumber dan tujuan transportasi. Rumusnya nanti kita lihat di kotak yang sudah terisi ya, di mana biaya pada sel tersebut adalah total penjumlahan dari nilai dari baris dan kolomnya. Oke, begini singkatnya. Kita mulai dari pabrik 1. Pabrik 1 kita akan berikan angka 0. Gitu ya. Oke, pabrik 1 karena bernilai angka 0, maka kita akan tarik garis ya ke sini, ke ujung sini. Kita akan bisa tentukan nilai C. Jadi gini, kita nggak bisa menentukan nilai A. Kenapa? Karena di baris 1 itu kota A itu 0, sedang kota B itu 0 juga. Maka kita hanya bisa menentukan yang nilai di kota C. Oke, kota C itu B-nya berapa? 10. Oke, B 10 itu akan kita kurangkan dengan nilai di pabrik 1 sebesar 0. Maka C-nya adalah sama dengan 10 dikurangi 0. Maka menjadi 10. Ini ya. Pabrik 1 kota C itu berangkat dari sini ya, 0 ditambah dengan C itu sama dengan 10. Gitu ya. 0 tambah C sama dengan 10. Oke, maka C-nya adalah 10. Oke. Kira-kira sampai sini bisa memahami? Oke. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Kira-kira yang kota C ada nggak hubungannya ke pabrik 3? Oh, ada. Dimana kota C itu mendapatkan kiriman dari pabrik 3 sebanyak 150 unit di sini ya. Jadi kita bisa dapatkan nilai pabrik 3. Pabrik 3 kita akan dapatkan dari hasil pengurangan biaya 12 ini dikurangi dengan angka C. Angka C adalah 10. Oke, seperti ini ya. Oke, pabrik 3 ke kota C itu jumlahnya adalah 12. Jadi 10 tambah sekian itu sama dengan 12. Ya, saya ulangi lagi ya. Nilai C10 ditambah dengan pabrik 3, itu belum tahu nilainya, itu sama dengan 12. Oke, jadi angka berapa yang ditambahkan 10 sama dengan 12? Ini adalah angka 2. Atau gambarnya gini aja. 12 dikurangi 10 itu sama dengan 2. Oke, gitu ya. Jadi adalah sama dengannya hasil penjumlahan dari C dan 3 di sini. Oke, sampai sini. Oke, kemudian kira-kira kita bisa cari yang baris atau kolom yang mana lagi nih? Oke, kita bisa cari baris selanjutnya adalah baris dari sini. Kemudian kalian cari kalian boleh cari A atau kalian boleh juga cari B. Oke. Jadi di sini kita akan cari ya yang A dulu juga boleh atau B dulu juga boleh. Oke, kita cari yang mana dulu? Yang pabrik 3 dulu dia. Pabrik 3 ke kota B itu kan jumlahnya sama dengan 5. Jadi 2 ditambah berapa? Itu sama dengan 5. F-nya adalah 3. Oke, jadi 2 ditambah dengan 3 sama dengan 5. Atau B sama dengan 5 dikurangi 2. Oke, gitu ya. Sama dengan 3. Kemudian selanjutnya, kita bisa hitung yang ini. Yang yang berikutnya adalah yang pabrik 3 ke kota A. Kan pabrik 3 ke kota A ini kan ada nilai 4 ya.
Oke, pabrik 3 kota A itu 4. Nah, sedang 3-nya sudah dapat, ini adalah nilainya sama dengan 2. Kemudian yang A-nya belum tahu. Jadi 2 ditambah A itu sama dengan 4. Maka A di sini bernilai berapa? 2. Oke, benar ya. Oke, kemudian yang terakhir kita dapat menghitung yang pabrik 2. Pabrik 2 itu kita hitung dari sini. Ini kan ada angkanya ya. Jadi 2 ditambah dengan sekian sama dengan 7. Maka angka berapa yang bisa menyimpulkan untuk yang pabrik 2 ini? Oke, angka 5. Oke, benar ya. Jadi 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Atau 5 tambah 2 sama dengan 7. Oke, begini ya. Oke, kira-kira bisa dipahami. Kalau misalnya kurang bisa dipahami, boleh nanti diulang lagi ya untuk bagian ini sebelum lanjut ke berikutnya. Jadi alangkah baiknya kalian paham sampai sini dulu. Kalau sudah paham sampai sini, kemudian kalian bisa lanjut ke berikutnya, gitu ya. Ini adalah penentuan nilai angka untuk masing-masing baris dan kolom. Oke. Kemudian cara berikutnya, kita akan lakukan evaluasi sel kosong. Evaluasi sel kosong di MODI itu simple ya, simple, tidak serumit di stepping stone. Cuman arahnya menggunakan seperti nanti stepping stone juga, seperti itu. Oke, evaluasi sel kosong di MODI, kita akan ada berapa sel kosong di sini? Ada 4 ya, ada 1A, 1B, 2B, dan 2C. Oke, kita hitung dulu yang sel evaluasi kosong yang 1A. Oke, 1A itu sel kosongnya nilainya sama dengan adalah untuk menghitungnya, biaya di sel kosong itu dikurangi dengan biaya di sel kosong, ini biaya di sel kosong 6, itu dikurangi dengan angka 0, baris, dan dikurangi dengan kolom. Ini adalah 2. Oke, jadi berapa angkanya? Oke, 1A. 1A itu sama dengan 6 kurang 0 kurang 2, 4. Oke, good. Kemudian yang B, 1B itu adalah 8 kurangi 0 kurangi 3, 5. Oke, good ya. Oke, kemudian selanjutnya yang 2B. 2B 11 dikurangi 5 kurangi 3. Berapa? 3. Oke, sip. Kemudian yang 2C 11 dikurangi 5 kurangi 10. Negatif 4. Oke, ada nilai negatif sini ya. Oke, karena masih terdapat nilai yang negatif, maka dipilih negatif terbesar pada pendistribusian, yaitu pada pendistribusian dari pabrik 2 ke kota C. Pabrik 2 kota C. Jadi nanti kita akan fokus ke pabrik 2 kota C ini, lokasi di sini. Oke, kemudian step berikutnya ya. Nah, untuk cara mendistribusikan ke sel 02C, caranya sama dengan seperti langkah atau lompatan di stepping stone yang sudah kita bahas. Oke, kita akan seperti di stepping stone ya, gitu ya. Jadi kita akan lompat. Lompatnya sarana jarum jam boleh. Oke, misalnya dari sini kita kasih tanda positif terlebih dahulu. Oke, kemudian kita lompatan negatif ke 3C, kemudian kita lompatan positif ke 3A, kemudian kita lompatan negatif ke 2A, kemudian kita kembali lagi. Oke, ini memenuhi syarat untuk stepping stone ya. Oke, sip. Nah, kemudian setelah kalian dapat nih angka positif, negatif, dan jalurnya, alokasikan nilai unit yang baru dengan menambahkan dan mengurangkan sejumlah unit terkecil dari sel yang bertanda negatif. Oke, tadi kan ini ya, ini kan positif, ini negatif, positif, negatif. Kita lihat yang negatifnya yang mana? Yang ini ya, sama yang 2A sama yang 3C. Mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah yang 150. Nah, 150 ini itu nanti tambahkan ke tanda positif dan juga dikurangkan ke yang tanda negatif. Seperti itu. Jadi kalian tahu ya angka 150 ini dapat dari mana? Hampir sama kok dengan metode stepping stone. Oke. Kemudian baru setelah itu langkah akhirnya kalian cari nilai barunya. Cari nilai barunya adalah dengan cara 2A itu sama dengan 175 dikurang 150 sama dengan 25. Kemudian yang 2C 150 0 ditambah dengan 150 sama dengan 150. Kemudian yang 3A 25 tambah 150 menjadi 175. Kemudian yang 3C itu 150 awalnya terus dikurangi dengan 150 juga, maka dapatnya adalah 0. Oke. Nah, itu adalah hasil tabel barunya dari penyelesaian MODI yang pertama.
Oke, tapi ini masih perlu lagi cek lagi ya. Cek lagi kita kira-kira apakah hasil evaluasi secara kosong nanti masih ada yang negatif. Harapannya semoga enggak ya. Oke, kita coba cek lagi ya. Iterasi yang kedua ya. Jadi iterasi yang kedua kita akan lakukan lagi, cari lagi angkanya untuk masing-masing sumber dan tujuan transportasi. Kita mulai dari 1 sama dengan 0. Oke, kemudian kita cari angka ke sini ya, ke ini yang ada unitnya. Berarti yang C. Oke, yang ada unitnya yang C ini kan. Kita cari C sama dengan angka berapa ketika tambahkan dengan 0 sama dengan 10. Angka berapa ketika tambahkan dengan 0 sama dengan 10? Tentunya angka 10. Oke, gitu ya. Kemudian berikutnya kita mau cari angka yang mana lagi? Oh, kita cari ini baris 2. Baris 2 kenapa? Karena kita sudah dapat C dan kita dapat nilai di sini 11, dan kita akan mencari nilai 2 di sini. Oke, nilai 2 sama dengan pabrik 2 sama dengan berapa? Ditambahkan dengan 10 sama dengan 11. Gampang ya. Oke. Nilai angka berapa tambahkan 10 sama dengan 11. Jadi ini adalah nilai angka 1. Oke, atau gampang aja 11 kurangi 10, 1. Jadi nilai 2 adalah 1. Kemudian setelah ini dapat, kira-kira apalagi kita cari ya? Oke, kita cari adalah yang ini. Yang A bisa ya, kolom A ya. Ini kan ada unitnya ya, kolom A. Kolom A itu 7, kolom A yang pabrik itu 7 nilai di sini ya. Nilai biayanya di sini ya 7, dan 7 dikurang 1 itu akan menjadi nilai dari A. Maka A sama dengan 6. Oke ya, jadi 7 kurang 1 sama dengan 6, atau 6 tambah 1 sama dengan 7. Ya, gitu ya. Kemudian selanjutnya kita akan cari yang pabrik 3 ke kota A. Nilai dari pabrik 3 kota A adalah 4. Jadi 6 ditambah berapa itu hasilnya adalah 4. Atau gampang saja, 4 dikurangi 6 itu berapa? Oke, 4 kurangi 6 adalah negatif 2. Kemudian yang terakhir adalah kolom B. Kolom B di sini kita dapatkan nilai dari penjumlahnya adalah 5. Maka angka berapa ditambah dengan angka berapa dikurangi dengan negatif 2 itu sama dengan 5. Atau gampang aja gini, 5 dikurangi negatif 2 itu sama dengan 7. 5 dikurangi negatif 2 sama dengan 7. Oke, kalian sudah dapat ya nilai untuk yang masing-masing kolom dan masing-masing baris. Oke, kemudian di sini dari hasil dari setelah kalian melakukan pemberian angka, kemudian kalian lakukan evaluasi secara kosong. Evaluasi secara kosong ini caranya sama dengan tadi iterasi yang pertama ya. Jadi secara kosong ini kan ada 4, ada 1A, 1B, 2B, dan 3C. Jadi kita lakukan pengurangan biaya di sel kosong itu dikurangi dengan angka di baris pabrik dan dikurangi dengan angka di kolom kota. Oke, di sini 6, 1A ini ya, 1A ini kan kotak 1A. 6 dikurangi 0, dikurangi 6. Maka hasilnya adalah 0. Oke, sip. Kemudian 1B, 8 dikurang 7 dikurang 0, 1. Kemudian yang 2B, 11 dikurangi 1 dikurang 7, 3. Oke. Kemudian yang terakhir adalah 3C, 12 dikurangi negatif 2 dikurangi 10. Hasilnya adalah 4. Oke. Oke, nah karena tidak ada nilai negatif pada hasil evaluasi sel kosong, sehingga dapat dikatakan tabelnya sudah optimal. Oke, artinya sudah selesai ya, sudah mencapai titik optimal. Jadi kita akan gunakan angka yang ada di sini untuk dikalikan dengan biaya distribusinya atau biaya transportasinya. Oke, nggak sepanjang stepping stone, tapi ya tetap juga kalian harus memahaminya. Oke, maaf. Oke ya, nah ini dari sini ini adalah hasil dari tadi metode. Oke, kemudian kita akan hitung biaya transportasi dari pola pengiriman yang sudah optimal ini. Oke, ada dari pabrik 1 ke kota C itu adalah sebanyak 150 unit.
Dan dari pabrik 2 ke kota A 25 unit, dari pabrik 2 ke kota C 150 unit, dan dari pabrik 3 ke kota A adalah 175 unit, dan yang terakhir dari pabrik 3 ke kota B adalah 100 unit. Kalian kalikan dengan biaya transportasi yang ada di pojok ini ya. Nah, kalian kalikan, kalian sama dengan kan, kalian tambah, nah itu hasilnya. Hasilnya adalah sebesar 4.525 dolar. Oke, don't forget to make a conclusion. Jadi total biaya minimumnya dihasilkan dengan metode akhir Modi itu adalah sebanyak atau sebesar 4.525 dolar dengan alokasi dari pabrik 1 ke kota C itu sebanyak 150 unit, pabrik 2 ke kota A dan kota C itu sebanyak 25 unit dan 150 unit, dan dari pabrik 3 ke kota A sebanyak 170 unit dan ke kota B sebanyak 100 unit. Oke, that is the end of the metode Modi ini ya. Oke, jadi kita akan membandingkan hasil perbandingan ya. Jadi perbandingan antara metode dua metode solusi akhir itu sama ya nilainya. Stepping stone itu 4.525, Modi juga 4.525. Cuman kalau kalian perhatikan itu pola pengirimannya itu berbeda. Jadi distribusinya berbeda. Contohnya misalnya di sini, kalau yang tadi misalnya 25 di sini, yang stepping stone mungkin agak berbeda seperti itu. Coba kalian nanti tengok lagi ya. Untuk yang metode Modi dan stepping stone, pola pengirimannya itu berbeda, tapi hasil akhirnya sama. Oke. Dan beberapa kali kalau kalian misalnya menggunakan mau menggunakan aplikasi form for Windows itu, nanti kan juga akan dapatkan sometimes kalian akan dapatkan pola stepping stone atau sometimes juga kalian akan dapatkan yang pola Modi. It's okay ya, nggak apa-apa. Oke, itu aja untuk yang materi kita, untuk yang metode transportasi. Finally we did it, and ya gitu ya. Semoga kalian bisa mempelajarinya dengan baik. Kalau misalnya nggak ngerti boleh kalian ulang lagi, dan kalau emang kalian nggak ngerti benar-benar, kalian boleh tanyakan di forum diskusi online kita. Oke, itu aja untuk materi pertemuan keempat kita. Saya akan lakukan video seperti ini lagi untuk metode penugasan di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih banyak ya sudah mendengarkan, sudah memperhatikan, sudah mau belajar. Oke, semoga bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.